Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Jayanti, owner dari Wadah Kemasan Jogja dan pegiat ekonomi kreatif. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi informasi dan juga pengalaman bagaimana strategi keberlangsungan usaha. Secara khusus akan membahas mengenai marketing online untuk pedagang pasar. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, prahara corona mengancam berbagai sektor dan juga berimbas ke berbagai aspek ekonomi, sosial, dan sebagainya. Aktivitas sehari-hari kita pun tak luput mengalami gangguan, terutama pada aktivitas perdagangan, seperti banyak yang mengeluhkan adanya penurunan omset atau pendapatan, kemudian juga ada yang merasakan kehilangan konsumen atau pelanggannya, dan juga ada yang juga kebingungan bagaimana perputaran barang. Tentu diam adalah bukan sebuah sikap atau pilihan kita, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus mampu beradaptasi untuk bertahan, untuk mempertahankan bisnis kita. Dan hal yang paling efektif yang kami rasakan berdasarkan pengalaman kami adalah mengubah pola sistem serta bagaimana operasional usaha yang banyak kami optimasi dengan menggunakan atau memanfaatkan sosial media. Bapak Ibu sekalian, di sini akan kami terangkan juga bagaimana strategi keberlangsungan usaha. Kami membaginya dalam dua hal, yaitu strategi eksis dan juga strategi exit. Apa itu eksis dan juga exit? Yang pertama, strategi eksis yaitu upaya mempertahankan keberadaan sebuah bisnis dengan cara-cara yang sistematis, terencana, terstruktur, dan juga menerapkan pilar-pilar utama manajemen usaha. Yang kedua adalah strategi exit. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita meminimalisir atau menekan tingkat kerugian sebuah usaha. Karena kita perlu juga untuk mempersiapkan yang namanya kemungkinan-kemungkinan terburuk atau hal-hal pahit yang terjadi, Bapak Ibu. Apabila memang sulit ke depan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis, maka dari itu perlu yang namanya kita mempersiapkan rencana alternatif untuk peralihan bisnis kita. Baik, di slide selanjutnya saya akan membahas secara teknis dan juga kiat-kiat bagaimana mengoptimasi manajemen. Ada 4 hal: manajemen pemasaran, manajemen SDM, keuangan, dan juga operasional. Dan lebih fokus akan saya bahas mengenai bagaimana optimasi manajemen pemasaran. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan bagaimana mengoptimasi manajemen pemasaran. Ada beberapa poin yang di sini bisa kita bahas. Pertama, ada co-creation melalui penyesuaian dan pengembangan produk atau jasa yang ditawarkan. Kedua, rekayasa produk. Lanjut, perluas jaringan dan komunikasi dengan pelanggan. Mengelola dan optimasi media sosial. Kemudian menggunakan SEO dan USP serta kata kuncian. Lanjut, mengkonsep produk pancingan dan daya ungkit. Langsung saja kita bahas poin yang pertama, yaitu co-creation melalui penyesuaian dan pengembangan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, kebetulan di Wadah Kemasan Jogja kami bergerak di bidang suplai wadah kemasan. Seringkali belajar juga dari para mitra seperti ini. Ada contohnya sayur racik mitra kami. Tadinya beliau juga berjualan aneka sayur dan juga bahan pokok di pasar tradisional. Selama pandemik harus melakukan adaptasi dari sistem penjualan dan juga konsep produk yang ditawarkan. Membuat paketan sayur seperti ini yang ready to cook atau siap masak, lalu dimasukkan ke dalam wadah tin wall cup plastik seperti ini. Nanti akan menambahkan divisi layanan, yaitu pengiriman atau pengantaran langsung ke rumah pelanggan atau konsumennya. Nah, tanpa meninggalkan bisnis utama, tapi berinovasi, bertransformasi sesuai dengan kebutuhan selama masa pandemik seperti ini. Lanjut, kita bahas mengenai bagaimana meningkatkan penjualan lewat cross-selling ya Bapak Ibu. Ini ada metode cross-selling atau upselling juga. Cross-selling contohnya membuat paket sayur yang diracik. Nah, kita sediakan juga produk pelengkap untuk menunjang
produk penjualan juga. Kita jual misalnya bumbu instan yang bawa membuat paket family pack ini upselling, membuat penjualan lebih banyak. Lanjut pada rekayasa produk. Ini ada 2 gambar yang berbeda Bapak Ibu, walaupun sama-sama bawang merah ya. Yang gambar kedua kita lihat ini ada di labeling atau dibuat stiker. Misalnya bawang pengusir virus dan juga khasiat manfaat ditampilkan di sini. Nah, konsumen tuh lebih cenderung membeli produk yang ada stiker atau fungsi yang bisa membuat konsumen menarik untuk membeli produk tersebut. Ini cara menentukan target pasar dan juga memetakan pelanggan. Bisa kita lakukan dengan cara-cara manual dan juga base aplikasi. Cara manual misalnya kita menyimpan data pelanggan lama. Untuk mendapatkan pelanggan baru, kita bisa melakukan penargetan berdasarkan domisili, wilayah, gender, pekerjaan, tingkat pendapatan, juga perilaku konsumen ya. Kita bisa juga gunakan analisis tools seperti Google Trends seperti ini. Ini berfungsi untuk mengetahui apa yang paling sering dicari di mesin pencari Google. Misalnya Anda pengen jualan produk apa yang laris di pasaran selama pandemik seperti ini. Nah, kita bisa gunakan bantuan Google Trend untuk menemukan hasil yang terkait dengan pencarian tersebut. Bisa menunjang juga untuk keputusan bisnis kita selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas mengenai bagaimana mengelola dan optimasi media sosial. Secara khusus nanti saya akan membahas bagaimana praktek menggunakan Instagram sebagai media penjualan, meningkatkan penjualan ya. Selain Instagram, kita juga bisa optimasi dengan WhatsApp Business. WhatsApp Business ini juga banyak keunggulannya. Kalau misalnya punya budget lebih, kita bisa anggarkan juga untuk advertising, misalnya membuat Facebook, beriklan di Facebook Ads. Kemudian minta di endorse kepada influencer atau orang yang berpengaruh, punya follower banyak, atau juga kita bisa kirim produk gratis untuk di-review ya di sosial media. Selanjutnya menggunakan SEO, USP dan kata kuncian. Nah, misalnya Wadah Kemasan Jogja ini kami melakukan search engineering optimasi, yaitu kami juga membuat ciri khas dan karakter yang bisa dengan mudah dikenali oleh konsumen. Misalnya, kami spesialis toko botol atau distributor suplai wadah kemasan. Kita harus ciptakan juga brand positioning di benak konsumen. Di konsep produk ini, kita mendesain produk untuk disisipkan juga pesan agar sampai ke pelanggan. Kita buat produk menjadi lebih menarik dengan penamaan unik. Misalnya ini sayur bayam, kita buat paket sayur daya tahan tubuh. Kita rancang juga misalnya pembelian lebih banyak, belanja 50.000 free atau bonus produk lawan corona. Nah Bapak Ibu, fungsi dari penamaan unik ini bisa membantu agar konsumen lebih lama mengingat toko dan produk yang kita jual. Kita buat semakin viral, ini akan berimbas ke peningkatan penjualan. Jangan lupa sisipkan story atau cerita-cerita mengenai produk agar lebih menarik. Nah, ini juga ada contoh produk yang laris di pasaran saat pandemik dan dibutuhkan oleh konsumen. Misalnya masker, vitamin C, dan hand sanitizer ini. Ini bisa kita lakukan sebagai produk pancingan agar konsumen membeli produk kita lebih banyak tanpa meninggalkan bisnis utama kita. Sekarang saatnya kita praktek bagaimana optimasi Instagram sebagai alat marketing online untuk menjaring konsumen baru, mempertahankan pelanggan, dan juga meningkatkan penjualan. Langkah pertama, kita buat akun Instagram. Saran saya, lakukan riset kecil-kecilan untuk mendapati nama akun yang tepat, yang paling sering atau mudah dicari konsumen, atau ada di pencarian populer. Misal usaha Anda adalah aneka sayur-sayuran, itu terlalu umum. Cobalah spesifik dan juga difference atau berbeda. Dengan nama misalnya sayur kesehatan, sayur delivery, tukang sayur online, atau sayur di antar Jogja. Kemudian kita juga bisa langsung edit profil dengan nama tampilan yang akan muncul di display profil Instagram kita. Baik, selanjutnya kita atur di pojok kanan ada 3 baris. Kita klik.
kita lakukan perubahan dari akun pribadi menjadi akun bisnis atau akun profesional. Baik, kita klik akun tadi, kemudian pilih yang paling bawah beralih ke akun profesional, ikuti step selanjutnya, lanjutkan. Kemudian pilih kategori. Di sini kita bisa pilih pengusaha, tampilkan di profil, dan lanjut. Step selanjutnya yaitu pilih yang bisnis. Tinjau info kontak, email dan juga nomor handphone, terhubung ke Facebook atau lewatin. Dan akun Instagram kita sudah siap. Baik, ini saya kasih contoh. Saya ambil dari akun Wadah Kemasan Jogja. Sudah di-set ya sebagai akun bisnis. Di sini kita bisa lihat tampilan atau display profilnya. Sudah mengarah dari hashtagnya ada toko plastik Jogja. Ini kalau kita klik akan mengarah pada pencarian populer atau toko botol murah juga akan masuk ke list pencarian populer. Kemudian juga di profil ini kami tampilkan positioning sebagai toko plastik termurah bergaransi dan juga layanan 24 jam. Nah, ini untuk menarik pelanggan agar pelanggan mengingat dan juga berkesan dengan toko online kita. Kemudian saya sampaikan juga adapun manfaat dari kita menggunakan akun bisnis, akun profesional ini. Ini kita ada beberapa fitur di Instagram ini, misalnya ada tampilan jangkauan, terus informasi profil pengunjung, interaksi konten yang bisa kita pantau sebagai bahan evaluasi untuk keputusan bisnis ke depannya. Baik, di sini kita bisa lihat interaksi postingan. Kemudian juga tampilan profil dari pengunjung pengguna Instagram ini, dari wilayah mana, rentang usianya, kemudian gendernya, dan waktu paling efektif paling banyak dikunjungi, serta informasi mengenai hari kunjungan. Nah, sangat detail di sini disampaikan. Baik, dan yang terpenting Bapak Ibu sekalian, agar fungsi Instagram ini efektif, kita perlu menghidupkan atau rajin posting konten yang sifatnya interaktif dan juga edukatif. Seperti ini, misalnya kita tidak hanya menampilkan informasi penawaran produk, sesekali kita juga bisa memposting mengenai resep masakan yang ada korelasinya dengan kegiatan atau aktivitas bisnis kita. Atau sesekali juga adakan promo dan program menarik lainnya untuk konsumen. Nah, kalau ini kita juga harus rajin door to door menyampaikan penawaran kepada konsumen, bisa kita DM one by one konsumen potensial kita. Kita lanjutkan sedikit membahas secara sekilas bagaimana strategi manajemen usaha lainnya selain manajemen pemasaran. Kita dapat lakukan optimasi manajemen SDM sebagai berikut. Poin pentingnya kita lakukan disiplin dimulai dari diri sendiri, miliki daya juang lebih, fokus, bangun support system, dan juga yang penting berkolaborasi. Bila diperlukan, lakukan perampingan dalam organisasi atau struktur organisasi bisnis kita. Yang kedua, optimasi manajemen keuangan. Yang paling dasar, kita lakukan pencatatan dengan tertib, mengkontrol cash flow atau aliran masuk dan keluar, pangkas yang kurang efisien, pisahkan atau bedakan uang usaha dengan keuangan pribadi. Dan pelan-pelan nanti kita juga belajar bagaimana menyusun laporan keuangan dari arus kas, neraca, dan juga laporan laba rugi.
Nah, lebih baik kita tegas menggaji diri kita sendiri dengan budget yang sudah ditentukan. Selanjutnya, optimasi manajemen operasional. Di sini hal terpenting adalah mengeksekusi ide-ide baru, lakukan strategi penyesuaian seperti yang kita jelaskan di manajemen pemasaran tadi. Ini kesempatan untuk menata wajah atau display toko dengan suasana dan kesan baru. Misalnya kita menerapkan standar protokol kesehatan agar mendapatkan trust lebih dari konsumen. Selanjutnya, perkuat distribusi channel. Maksudnya di sini kita bisa melakukan kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain. Misalnya kita membuat sistem reseller. Lanjut ke strategi produksi. Tadi sudah lebih banyak dibahas di manajemen pemasaran, seperti inovasi dan rekayasa produk. Lanjutnya adalah strategi layanan. Kita lakukan convenience atau kemudahan dari cara order atau cara pesan, pembayaran, dan pengiriman, serta tampilan menu yang mudah dipahami konsumen. Baik Bapak Ibu, kita sudah memasuki sesi akhir penjelasan mengenai strategi mempertahankan keberlangsungan bisnis. Sebelum menutup sesi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk bagaimana mengolah mindset kita di tengah pandemik COVID-19 ini. Dan yang pasti satu hal yang saya yakini, kita tidak harus mengendalikan badai, tapi yang perlu kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Untuk itu ada baiknya kita melihat lebih banyak sisi positif atau sisi baik dari setiap kejadian. Pada masa ini tentunya kita punya kesempatan untuk melakukan aktivitas baru atau memperbanyak skill-skill baru seperti belajar mengenai optimasi marketing online, ataupun juga rapi-rapi usaha dengan menerapkan 5R, ringkas, rapi, rajin, rawat, dan juga resik begitu ya. Nah, sudah saya jelaskan segala aspek yang tadi sudah kita bahas dari 4 pilar utama manajemen usaha. Kesemuanya saya harap mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.